Selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah pada saat sore hari ini. Kita mau satukan hati, Tuhan Yesus ada di tempat ini. Haleluya. Kita mau tidak memikirkan apa-apa, hanya tertuju kepada Dia, sebab Dia adalah Raja, Raja yang agung. Haleluya. Angkat pujian, Yesus kami puja. Sembah dan puji,
Gunakan waktu yang ada, menyembahlah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Dia siap memberkati saudara dan saya. Haleluya. Buka hati kita. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Dialah Raja. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan dengan sungguh-sungguh, layaklah. Nanti berdoa dengan hormat. Bapak Hendri maju depan berdoa. Sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Layak disembah, layak Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur sore hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan membesarkan Engkau Bapa. Berkati pujian ini, curahkan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kebaktian sore hari ini ya Bapa. Kami serahkan kebaktian sore hari ini dalam nama Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kau urapi kami semuanya dengan urapan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami percaya dan kami yakin bahwa Allah berada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan akan hancurkan segala roh jahat bila banyak ingin mengganggu jalan kami. Kebaktian Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur bagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Shalom. Lambaikan tangan ke kiri kanan saudara. Katakan Yesus baik ya. Kasih Tuhan tidak pernah kesudahan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan senyum, dengan sukacita. Sebab Yesus luar biasa. Haleluya. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
Tuhan. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan luar biasa ya saudaraku. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Ada lagi yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Percaya akan firman Tuhan yang akan kita dengar setiap hari, setiap saat. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan ku hidup karena percaya. Hidup
ada di dalam-Mu. Selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya dari hamba-Nya. Saya minta dengan hormat Bapak Febri untuk di dalam doa. Firman-Mu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Bapak Febri. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Nanti berdoa dengan Bapak Febri. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun hari ini Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Segala kemenangan yang kami terima, atau pengharapan kemenangan yang akan kami terima, semua adalah dari-Mu Tuhan Yesus Bapa.
Hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya kami mendapat pembaruan, kiranya kami mendapat kekuatan Tuhan dari Engkau Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan yang kami datang Tuhan dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap masalah kami Tuhan, dalam setiap pengharapan kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan, Kau siapkan pikiran kami Tuhan, untuk boleh menangkap semua Tuhan, benih-benih firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan, hari ini Tuhan mendapatkan kemenangan dari Engkau Tuhan, mendapatkan jawaban dari Engkau Tuhan, mendapatkan sebuah Tuhan kekuatan dari Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan kami bicara Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya minta izin sendirian di depan ya. Oke, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Ada sukacita sore hari ini? Mari lambaikan tangan yang ada sukacita. Ya, saya bersyukur sekali pada waktu saya diberitahu sama Ibu Gembala bisa pelayanan di tempat ini. Dan setelah saya sampai di tempat ini tercengang-cengang. Wow, luar biasa sekali ini ya, gereja Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan. Karena semua jemaat cinta Tuhan, sehingga bait Allah ini dapat berdiri dengan baik. Puji Tuhan, beri sorak-sorai untuk Allah kita. Ya, pandemi ya menyebabkan interaksi agak berkurang satu sama lain. Dan saya ingat pada waktu masa pandemi, semua ada yang namanya batasan-batasan. Beribadah pun juga dibatasi. Tidak bisa bebas. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kalau sore hari ini ya, kita boleh ada adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada saat sore hari ini. Walaupun mungkin banyak yang terjadi di tahun-tahun yang kemarin, tapi kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada. Saya tadi diteguhkan sama kesaksian Ibu tadi dengan tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya bersyukur ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya nggak tahu dengan Ibu tadi juga nggak kenal. Cuma tadi saksi, Ibu tadi saksi bahwa anaknya mengandung, benar ya, anaknya mengandung dan dari hasil diagnosa dokter, bayinya itu maaf tadi katanya sungsang. Ya, keputusannya harus dioperasi karena sungsang. Jadi hasil keputusan atau diagnosa dokter menyatakan bahwa bayi dalam kandungan tersebut sungsang dan harus dioperasi. Tapi kita sudah dengar kesaksian Ibu tadi bahwa karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang seharusnya dioperasi, ya itu dapat lahir normal. Beri sorak-sorai untuk Allah kita, amin. Ya, judul firman Tuhan saat sore hari ini adalah vonis. Ya, vonis judul firman Tuhan. Apa sih arti atau definisi daripada vonis? Ya, arti atau definisi daripada vonis adalah sebuah keputusan yang diberikan oleh seorang yang ahli yang akan menentukan
dan memberitahukan nasib dari seseorang. Nah ini, vonis saya buat gampangannya adalah sebuah keputusan ya yang diberikan dari orang yang ahli untuk menentukan nasib seseorang. Gampangannya gitu. Dan vonis ini biasanya ya itu diberikan dari seorang dokter kepada pasien atau dari seorang hakim terhadap terdakwa. Benar ya? Dan kita tahu bahwa vonis ini tidak diberikan secara mudah. Vonis ini diberikan ya itu dari hasil perhitungan atau diagnosa kalau dokter ya, dari hasil cek laboratorium, dari diagnosa, dari alat-alat kedokteran sudah diteliti, hasil cek darah, mungkin USG atau apapun, dan dari hasil diagnosa tersebut menyatakan, maaf ini saya ambil contoh misalnya, bayinya sungsang, keputusannya harus operasi karena sudah divonis dari hasil mungkin di USG, di foto, mungkin juga diteliti dari alat-alat kedokteran menyatakan bahwa sungsang dan harus dioperasi. Ataupun juga vonis dari seorang hakim terhadap terdakwa, ya, bahwa terdakwa ini dengan kejahatannya, dengan kesalahannya, dengan apa yang sudah diperbuat sehingga harus mempertanggungjawabkan. Sehingga vonis dari hakim terhadap terdakwa mungkin dinyatakan, mungkin sudah di pengadilan, sidang, mungkin naik banding atau uji banding apapun, ditetapkan misalnya 5 tahun hukuman penjara atau 10 tahun hukuman penjara. Itu adalah vonis yang diberikan oleh seorang dokter ataupun hakim. Ataupun juga ya, vonis adalah keputusan yang diberikan oleh seorang yang ahli. Ya, mungkin itu dari seorang dokter kepada pasien atau hakim terhadap terdakwa, ataupun keputusan yang kita terima atas hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Yang namanya realita ini ya rentan dengan yang namanya masalah, rentan dengan yang namanya pergumulan kehidupan. Pada waktu saya pelayanan, saya mendoakan seseorang dan seorang tersebut cerita dia punya beban, dia punya masalah, dan dia diputuskan oleh perusahaannya di mana dia bekerja harus di PHK. Keputusannya tanggal sekian karena pengurangan karyawan, maka dia harus resign dari perusahaan tersebut. Ada sebuah keputusan, ada sebuah statement yang dia dengar, yang mau tidak mau dia harus ambil. Ada lagi juga pada waktu saya pelayanan, keputusan dari seorang anak terhadap orang tuanya. Karena orang tuanya sudah lanjut usia dan anaknya ini ada di luar kota. Sehingga anaknya memberitahu kepada orang tuanya bahwa orang tuanya ini harus ikut anak keluar kota. Ada suatu kesedihan dari orang tua ini. Aku pindah keluar kota, bagaimana nanti ibadahku, bagaimana nanti teman-temanku, bagaimana juga lingkungan ini termasuk warisan dari orang tuanya. Dia harus meninggalkan kota yang ini, harus pergi ke kota di mana anaknya tinggal. Sehingga keputusan-keputusan yang sudah diambil dan dia harus menerima itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Bagaimana respon hati kita pada waktu kita menerima vonis atau keputusan yang mau tidak mau kita alami. Dan kita tahu kalau vonis dari manusia, ya, vonis dari manusia itu bisa saja
gagal kalau Tuhan menghendakinya. Yang percaya katakan amin. Amin. Vonis manusia dari seorang dokter kepada pasien misalnya, ini sungsan harus dioperasi. Tapi karena kemurahan kasih karunia Tuhan, yang tadinya sungsan harus operasi batal, tidak jadi operasi. Pada waktu saya pelayanan pun juga pernah mendoakan seseorang, dan hasil diagnosa dokter mengatakan, wah ini saudara ini sudah tidak ada harapan. Kasih aja makan yang enak-enak. Paling enggak mama lu tuh enggak lama lagi. Sekitar 6 bulan. Diagnosa dokter. Usia seseorang 6 bulan lagi. Dari hasil penyakit kronis yang dialaminya, dari hasil cek darah, hasil laboratorium, dari semua medis peralatan dokter yang sudah dikalkulasi tahu. Tapi ternyata apa? Umur itu ada di tangan Tuhan. Dokter bisa mendiagnosa 6 bulan, tapi nyatanya umur panjang. Nah, berarti vonis dari manusia bisa gagal. Tapi bagaimana kalau vonis itu dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu? Bisa enggak gagal? Bisa enggak? Nah, kalau kita melihat cerita dari firman Tuhan, ya, ada 2 tokoh yang akan saya sampaikan, tapi 1 tokoh yang akan saya bahas. Di mana tokoh yang pertama adalah Nabi Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini, ya. Hizkia mendapat peringatan dari Nabi Yesaya bahwa umurnya tidak lama lagi dan akan meninggal dunia. Benar Bapak Ibu ya? Mungkin kalau kita guru-guru sekolah minggu seringkali cerita sama adik-adik, itu loh Hizkia, Raja Hizkia itu loh. Nah, itu sakit keras. Karena sakit keras dan umurnya tidak lama lagi. Benar ya? Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia mencari perkenanan Tuhan. Dia meminta kasih karunia Tuhan. Sehingga kita tahu juga usia daripada Hizkia diperpanjang sampai 15 tahun. Itu Hizkia. Contoh yang kedua adalah Hana. Kita baca sekarang ayat firman Tuhan ya. Karena akan saya ceritakan adalah tentang Hana. Kita membuka di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 5 sampai 6. 1 Samuel pasal 1 ayat 5 sampai 6. Ini saya bacakan ya. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan ini kalimat ini ya. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sekarang ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ini diceritakan. Berarti diceritakan di sini Hana ini adalah istri daripada Elkana. Ya. Dan Elkana ini mempunyai 2 istri, Hana dan juga Penina. Ya. Penina mempunyai keturunan, sedangkan Hana tidak mempunyai keturunan. Dan di dalam firman Tuhan ini di sini dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 5. Diulangi lagi ayat 6. Tuhan telah menutup kandungannya. Berarti
dua kalimat yang ditulis dua kali berarti bukan hal yang sepele. Tapi ada sesuatu pesan kenapa kalimat ini sampai dua kali ditulis. Dan kita tahu kalau Tuhan sudah berfirman pasti akan digenapi. Berarti Hana ini divonis atau sebuah keputusan tidak dapat mempunyai keturunan. Tuhan menutup kandungannya. Mungkin dalam setiap kehidupan kita pun juga mendapat vonis Bapak Ibu. Baik tentang pekerjaan kita. Pada waktu saya pelayanan ini bagaimana? Saya harus resign dari pekerjaan saya. Keputusannya saya harus keluar tanggal ini, bulan ini. Seakan-akan sudah tidak ada harapan. Seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar. Juga si keluarga ini, bagaimana aku harus ikut anakku pindah keluar kota. Bagaimana dengan gereja yang aku ibadah? Bagaimana dengan rekan-rekan pelayanan? Aku harus meninggalkan semua. Bagaimana nanti aku kalau mau kemana-mana itu jauh, tidak ada kendaraan, kalau tinggalnya di perumahan susah. Dan itu adalah keputusan yang harus dia terima. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ataupun juga mungkin dalam setiap kehidupan kita, yang usia-usia muda kita mendapat keputusan. Kita harus menentukan sikap, menentukan pilihan, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus mencari pasangan hidup, bagaimana kita harus membina hubungan rumah tangga, keluarga apapun. Dan semua keputusan-keputusan itu mau tidak mau kita menghadapinya. Dan bagaimana cara kita Bapak Ibu? Seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah kita menghadapi jalan buntu yang sudah tidak ada harapan lagi. Contohnya seperti pandemi ini. Kita tidak ada yang mau dengan keadaannya pandemi. Kita berontak mungkin. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapi adanya pandemi ini. Bagaimana langkahnya? Mau tidak mau kita berdamai dengan keadaan. Pada waktu kita berdamai dengan keadaan, kita bisa melewatinya dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Dan ini pun dialami oleh Hana. Kalau Tuhan berfirman Hana tidak mempunyai keturunan, sudah menutup kandungan, maaf, ini adalah sebuah aib bagi seorang wanita Yahudi yang tidak mempunyai keturunan adalah aib. Sesuatu yang celah, sesuatu yang hina, sesuatu yang mungkin kurang dianggap baik sebagai seorang wanita yang tidak dapat memberikan keturunan. Dan kita akan belajar sore hari ini apa respon hati Hana di dalam menghadapi keputusan yang sudah terjadi. Ya, kita akan membuka dalam firman Tuhan. Respon yang pertama kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 tetap, ya, ayat 9, 10, 11 dan 12. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 10 dulu aja. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, di sini yang mau saya garis bawahi dikisahkan, ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Bait suci berarti di rumah Tuhan, ya.
dan dengan hati pedih ia berdoa sambil menangis. Nah, berarti respon hati Hana yang pertama adalah datang mencari Tuhan, Bapak Ibu. Datang mencari Tuhan ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Oh, datang mencari Tuhan yang kita harus datang ke gereja, kita harus berdoa, harus kita bersekutu. Kelihatannya mungkin sesimpel itu. Benar ya? Datang cari Tuhan berarti ya kita harus datang ke gereja, kita berdoa, kita minta pertolongannya Tuhan, kita datang ke Ibu Gembala, kita cerita dengan permasalahan kita dan kita minta tolong agar mendapatkan penyelesaian. Bukan sesimpel itu, Bapak Ibu. Orang datang mencari Tuhan, ya, itu harus dengan adanya kerinduan hati, walaupun menghadapi tantangan yang ada. Kenapa? Contohnya, Hana ini kan ya, tidak mempunyai keturunan, sehingga dalam tradisi orang Yahudi, ya, Hana ini sebagai wanita yang kurang diberkati, ada aib sehingga tidak dapat mempunyai keturunan. Tapi Hana walaupun mungkin mendengar caci maki, mendengar omongan orang-orang, dia apa? Dia datang ke rumah Tuhan. Orang yang mungkin mengalami masalah, dia mungkin malu, dia berada di rumah saja, dia tidak mau bergerak, dia tidak mau maju, dia tidak mau melangkah. Kenapa? Dia malu dengan masalahnya, dia malu dengan keadaannya. Orang yang tertekan cenderung menutup diri. Orang yang tertekan cenderung menghindar dari keramaian, jauh dari pergaulan, dan mengurung diri di rumah. Tapi Hana walaupun keadaannya mungkin kurang baik, tapi dia mau mengambil sikap, mengambil langkah datang ke bait Allah, ke bait suci mencari Tuhan. Ada harga yang harus dibayar ini, Bapak Ibu. Pada waktu kita mendengar setiap keputusan yang mungkin keputusan itu kurang baik di hati kita, apa yang respon hati kita? Kita panik dengan keadaan yang ada. Kita mengeluh sama Tuhan, kita menggerutu sama Tuhan, kita bersungut-sungut, Tuhan kenapa kok izinkan ini terjadi? Tapi respon hati Hana, dia datang ke bait Allah. Saya percaya mungkin tahun lalu itu juga ada yang namanya tabib, atau orang yang dapat menyembuhkan, atau mungkin penyembuhan alternatif. Bisa nggak misalnya Hana ini datang ke tabib, minta ini loh tolong biar aku dapat mempunyai keturunan, bagaimana caranya? Dengan ramuan-ramuan herbal tradisional atau bagaimana? Dengan kekuatannya sendiri mencari agar dapat mempunyai keturunan, mencari jalan keluar untuk permasalahannya. Tapi Hana tidak melakukannya. Hana datang mencari Tuhan ke bait suci. Pada waktu kita mendengar keputusan, bagaimana respon hati kita? Marah. Seperti waktu saya melayani, dia marah. Oh, anak ini tidak ngerti orang tua ya. Dulu kecil dibesarkan, sekarang sudah besar tidak mau ngerti papa mamai, maksa papa mamai, harus ikut pindah ke sana, tidak mau ngikuti papa mama. Pada papa mama juga sudah hidup enak, juga ada rumah, tapi rumah ini disuruh jual, suruh ikut sama anak, tidak mau ngikuti pendapatnya orang tua. Kok egois? Si papa mama ini tidak tahu, tapi dia dengan keadaan yang dialaminya, dia protes dan dia juga mengeluh. Dan teman saya yang di PHK pun juga apa? Bosku tuh pilih kasih. Sing sana ndak di PHK, yang aku kok di PHK. Kok tidak sama rata. Terus selain lagi juga dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan aku harus resign dari perusahaan ini? Dia marah sama Tuhan, mengeluh dengan keadaan. Itulah sifatnya manusia.
pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita mengalami permasalahan, emosi kita seperti bangsa Israel pun Bapak Ibu sudah mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali, melihat mujizat-mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi dalam perjalanan di padang gurun pun, padang Israel seringkali apa? Mengeluh, seringkali apa? Menggerutu. Tapi respon hati Hana, dia datang mencari Tuhan. Dan pada waktu dia datang mencari Tuhan ke bait suci, ya, apakah langsung ditolong sama Tuhan? Saya mau tanya Bapak Ibu. Apakah langsung, ya sudah, kamu sudah datang ke bait Allah, langsung kamu punya keturunan? Apakah seperti itu? Tidak. Kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, di ayat ini di 1 Samuel pasal 1, itu dikatakan bertahun-tahun Hana pada waktu datang. Saya bacakan aja habis Bapak Ibu. Nah ini karena ini firman Tuhan, sehingga biar Bapak Ibu di ayat 7, ya, demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini loh. Bertahun-tahun datang ke bait Allah, bertahun-tahun datang mencari Tuhan. Tapi kenapa pada waktu dia sudah datang sama Tuhan, dia belum mendapatkan jawaban? Pada waktu dia sudah datang merendahkan diri, belum mendapat jawaban. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan ingin membentuk hati kita. Jangan sampai kita doa ini, minta kehendak kita ini dijawab sama Tuhan. Maaf, kalau kita datang sama Tuhan, kita doa minta, contohnya, Tuhan aku minta kipas angin ini, contoh. Kita doa minta kipas angin ini, kita maksa agar Tuhan nuruti kita minta kipas angin. Benar kan? Pada waktu kita nggak dapat kipas angin ini, kita marah, kita jengkel, kita ngomel-ngomel. Padahal apa? Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan kenapa nggak mau ngasih kipas angin ini? Kenapa? Tuhan mau ngasih saya AC. Nah, tapi fokus saya kepada kipas angin. Sehingga pada waktu fokus saya kepada kipas angin, Tuhan gak kasih kipas angin karena fokusnya Tuhan itu ke AC. Inilah Bapak Ibu. Di situ dikatakan bertahun-tahun Hana datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan di Silo, dan Penina menyakiti hatinya. Berarti apa? Sudah lama, bertahun-tahun, tidak dikatakan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bertahun-tahun berarti dengan waktu yang cukup lama. Kenapa sekarang pertanyaannya Bapak Ibu? Kok Hana belum mendapatkan keturunan padahal sudah bertahun-tahun? Hati Hana belum beres. Contoh Bapak Ibu, ya kita main logika saja. Pada waktu itu Hana tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penina sudah mempunyai keturunan dari Elkana. Sama-sama kan suaminya Elkana, ya. Terus pada waktu Hana tidak mempunyai keturunan, terus Hana datang berdoa sama Tuhan, ya. Langsung contoh, langsung dijawab sama Tuhan, langsung dijawab, langsung punya keturunan langsung saat itu. Gimana kira-kira respon hatinya? Yang pertama pasti seneng, ya, itu wajar. Yang pertama pasti seneng. Yang kedua pasti apa? Ada kesombongan dalam hati. Penina ini loh, aku juga dapat mempunyai keturunan. Tuhan juga sayang sama aku. Kalau dulu kamu menyakiti hatiku sehingga aku pedih, aku nangis. Nih loh, aku sekarang juga dibela sama Tuhan. Aku juga punya keturunan. Benar enggak Bapak Ibu? Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Dan seringkali kita menuntut Tuhan dengan kehendak kita. Pada waktu kita menuntut Tuhan dengan kehendak kita, bagaimana respon hati kita?
Kita minta instan enggak? Kita minta Tuhan langsung jawab enggak? Karena Tuhan itu tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau Tuhan langsung jawab dan porsi kapasitas hati kita ini belum siap, akan menjadi bumerang. Nggak punya keturunan, dikasih keturunan langsung sombong. Oh ini loh, aku juga bisa, aku juga mampu, aku juga sanggup, aku juga siap. Ada kesombongan dalam hati. Dan juga mungkin kalau tadi kita lihat, saya baca tadi, dari tahun ke tahun, ya, Hana sudah ke Bait Allah dan dia menangis tidak mau makan karena apa? Penina menyakiti hatinya, ya kan? Berarti orang yang tersakiti hatinya ada yang namanya kepahitan, ada yang namanya kekecewaan. Sehingga pada waktu tahun ke tahun, kenapa Hana belum mendapat keturunan? Kenapa? Dia kecewa sama Penina. Dia marah sama Tuhan. Dia mangkel. Pada waktu kita mau datang berdoa sama Tuhan, apa kata firman Tuhan? Ampunilah barang dahulu saudaramu, sehingga aku pun juga mengampuni kamu. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, tapi kita masih menyimpan kekecewaan, kita menyimpan kepahitan, kita masih nggak enak satu dengan yang, bisa nggak Tuhan memberkati kehidupan kita? Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, itu yang harus dibereskan, Bapak Ibu. Pada waktu itu tidak dibereskan, semakin lama proses yang dihadapi oleh Hana. Kenapa? Penina menyakiti. Penina mungkin dengan gayanya, pada waktu mungkin hamil, mungkin dielus-elus gini dengan di depannya Hana gitu, Peninanya. Otomatis kan si Hana ini merasa, aduh iya ya, dengan gayanya Penina misalnya seperti itu. Kan hati ini rasanya kan juga sedih, hati ini sakit. Dan mungkin Hana gak bisa ngapa-ngapain, cuman diem aja. Orang yang diem, hati-hati. Terkadang dia menyimpan di dalam hatinya. Kemarahan tidak dia ucapkan. Kemarahan tidak dia lontarkan. Tapi dia simpan. Dia pendam dalam hati. Dia simpan. Dan dia ungkapkan kemarahan itu di hadapan Tuhan. Dan pada waktu dia belum benar di hadapan Tuhan, dia ungkapannya apa? Tuhan tolong bela saya. Tuhan tolong bela saya, tak bales nanti ya. Kalau aku punya keturunan tak tunjuk no sama Penina aku dulu juga diberkati Tuhan. Kenapa kadang Tuhan belum memberkati kita? Karena motivasi kita belum beres di hadapan Tuhan. Hati-hati. Pada waktu kita datang mencari Tuhan, fokusnya kemana? Ke masalah kita atau ke masalahnya Tuhan? Di sini dikatakan akhirnya respon hati Hana, setelah dia bertahun-tahun datang ke rumah Bait Allah, dia datang berdoa menangis terseduh-seduh, ya. Berarti Tuhan melihat apa? Kesetiaannya Hana. Tuhan rindukan Bapak Ibu. Pada waktu kita datang mencari Tuhan, bukan kita butuh sama Tuhan. Ya memang kita butuh sama Tuhan, kita butuh pertolongannya. Tapi biarkan kita waktu datang mencari Tuhan, fokus hati kita mencintai Tuhan. Pada waktu fokus hati kita mencintai Tuhan, Tuhan tuh akan menyelesaikan segala apapun yang kita perlukan. Fokusnya harus Tuhan, jangan diri sendiri. Dengan kita berdoa, ya, itu daging ini yang dikikis Bapak Ibu. Contoh sebuah timbangan misalnya, ya, timbangan. Pada waktu kita berdoanya ini lebih berat, doanya ini kenceng, dan fokusnya untuk Tuhan, ya, dagingnya ini dikikis. Tapi kalau dagingnya ini yang kuat, berarti doanya yang kurang. Dagingnya berbicara tentang apa? Menyesali dengan keadaan, stres
pada waktu menerima keputusan, iya ya bagaimana ya, ini sudah diagnosa dokter seperti ini, seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar, seakan-akan sudah tidak ada harapan. Bagaimana ini keputusan dari perusahaan, aku harus resign, keputusan dari anakku, aku harus ikut sama sana. Akhirnya maaf kata, bibir ini seringkali apa? Ngucap, anakku tuh lo gini. Bosku tuh lo gini. Nah, kita tahu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kenapa? Karena seringkali pada waktu kita bertamu, kita mendoakan, yang keluarga ini ngomong, itu loh anakku, ndak mau ngerti aku. Anakku itu loh, ndak hormat, maksa-maksa. Terus jadi semua orang tuh dikasih tahu, diceritai, anakku maksa-maksa, anakku nyuruh aku pergi sana, anakku nyuruh pergi sana. Pada waktu dia mengatakan anakku nyuruh pergi, itu yang terucap. Anakku nyuruh pergi, anak itu ditangkap sama iblis. Hati-hati dengan ucapan Bapak Ibu. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dengan kita datang mencari Tuhan, dengan kita berdoa tekun, daging ini yang dikikis. Pada waktu daging yang dikikis ini akhirnya, ya aku berserah. Aku percaya Tuhan punya kehendak yang terbaik. Mungkin di tempat yang baru, keputusan yang mungkin sudah diambil, mungkin hidupku bisa lebih nyaman. Aku bisa tinggal sama anak juga sama cucu. Kalau di sini tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada yang merawat di masa tua. Tapi kalau aku ikut mungkin ada harga yang dibayar, mungkin jauh dari teman-teman. Tapi aku dekat dengan keluarga. Cara pandang kita itu akan berubah. Apapun yang kita alami, itu Tuhan tuh punya rencana Bapak Ibu. Sehingga walaupun firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah menutup kandungannya Hana 2 kali, tapi pada waktu Hana datang tekun mencari Tuhan, kita tahu apa? Sesuatu yang sudah seakan-akan secara manusia itu tidak mampu, tapi kita tahu nanti endingnya akan lahirlah Samuel. Benar kan? Nah, tapi sebelum lahirnya Samuel ada poin yang kedua yang harus saya bacakan kembali. Kalau poin pertama tadi datang mencari Tuhan, ya, datang mencari Tuhan dengan tekun berdoa. Poin yang kedua, ya, kita membaca yaitu di dalam 1 Samuel tadi tetap, kalau tadi 9 sampai 10, ini 11 sampai 12. 11 sampai 12. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kata perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Ya, ini saya bacakan sampai ayat 14 karena ini menarik, ya, ayat 13 sampai dan 14. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum,
melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Hatinya Hana sakit. Tapi kita tahu bagaimana respon hati Hana. Pada waktu dia berdoa terus menerus, sampai mungkin maaf dia berkomat-kamit, sehingga Imam Eli mengatakan, apa kau seorang wanita yang mabuk? Tapi bagaimana respon hati Hana? Dia menganggapnya dengan positif. Seringkali pada waktu kita mengalami keluh kesah, kita mengalami masalah Bapak Ibu, terus mungkin ada orang yang mungkin berbicara sama kita, emosi enggak kita? Contohnya yang resign tadi. Ini loh, aku resign gitu ya. Terus mungkin temennya ngomong, iyalah kamu sering bolos, sering enggak kerja, sering enggak masuk, misalnya seperti itu. Atau misalnya yang orang tua ini tadi, pasti dia akan emosi. Dan ini dialami oleh Hana. Dia tuh sudah punya masalah, tapi maaf, ini Imam Eli seorang hamba Tuhan mengatakan kau sebagai wanita yang mabuk. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Manusia seringkali apa? Menyalahkan. Manusia seringkali apa? Nuding. Oh kamu soalnya tidak baik. Oh kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu. Pada waktu kita dituding, bagaimana respon hati kita? Kecewa enggak? Dengan kita berdoa, mengubah cara pandang Hana. Yang tadinya dia berdoa minta keturunan, akhirnya doanya apa? Dia bernasar, kalau seandainya aku mendapat perkenanan, maka anak ini akan menjadi, aku persembahkan menjadi nasir Allah. Pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Berarti apa? Bukan fokus untuk diri sendiri lagi. Ini loh poin yang kedua. Menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Poin yang kedua. Tidak fokus kepada diri sendiri. Kenapa? Seringkali pada waktu kita berdoa fokusnya apa? Aku, saya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, saya. Maaf, tidak punya keturunan, pasti doanya minta keturunan, benar ya? Tapi ini setelah dia doa sama Tuhan, cara pandangnya beda. Dia minta keturunan tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia persembahkan untuk Tuhan. Ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Inilah Bapak Ibu. Ucapan syukur ini membuka pintu rahmat Tuhan. Tapi pada waktu kita boleh bersungut-sungut, itu menutup pintu rahmat Tuhan. Sehingga pada waktu kita boleh menyerahkan kepada kehendak Tuhan, ucapan syukur itu boleh ada. Pada waktu ucapan syukur itu boleh ada, hati yang tadinya untuk diri sendiri berubah 180 derajat. Hati Hana diubahkan. Dia mau bahwa kalau aku melahirkan, anak ini akan aku persembahkan. Sehingga pada ayat yang ke-20, di ayat 20, nah tetap dari 1 Samuel pasal 1, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ini Bapak Ibu. Sore hari ini saya tidak tahu
keputusan apa yang Bapak Ibu alami? Keputusan apa yang Bapak Ibu terima? Vonis apa yang mungkin Bapak Ibu alami? Mungkin dalam pandemi yang ada ini, untuk pekerjaan kita mungkin ada batasan-batasan. Kita memulai bisnis sepertinya sulit karena mungkin dari keputusan distributor atau supplier atau mungkin konsumen yang ada, mungkin sudah ada batasan-batasan tertentu dan seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi, seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar lagi, seakan beban itu begitu berat. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Biar pada saat ini kita mau mengkoreksi hati kita. Kita mau lihat respon hati kita saat ini. Tuhan, bagaimana dengan hatiku pada waktu ku diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini? Boleh bersyukur gak sama Tuhan? Boleh cari Tuhan gak? Mari Bapak Ibu, selagi ada kesempatan ini, selagi ada waktu ini, kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita lebih lagi datang cari Tuhan. Karena kita gak tahu sampai kapan usia kita ada di dunia. Selagi ada batas waktu kita ada di dunia, mari pergunakan. Dan iman kita tetap yakinlah, apapun yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Ada sebuah tayangan, bisa ya? Nah, ini ada video, nah, tapi maaf, ini saya tidak nemu yang manusia. Ini tapi ini kisah nyata, ini binatang. Ya, ini adalah singa. Nah, singa ini mencari mangsa dan ada beruang. Lihat aja dulu bentar. Kurang jelas ya, mungkin lampunya dimatiin. Nah, ini ada beruang. Nah, beruangnya di bawah, dia nggak tahu ada musuh. Nah. Nah, beruangnya di bawah. Nah, setelah dia tahu ada singa, dia lari. Nah, beruangnya lari. Jalan buntu Bapak Ibu, bawah sungai. Nah, dan dia di pojok tersudut, tidak ada jalan keluar. Nah, akhirnya jatuh itu, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh masuk sungai lagi. Terus dikejar.
yang terbaik untuk waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Kau menjagaku. Segalanya yang ku perlu. Setiap jalanku. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Saat anak beruang ini tidak mampu, saat anak beruang ini tidak berdaya, saat dia hampir celaka, ada induk beruang yang menjaganya. Apapun yang di pergumulan Bapak Ibu saat ini, yakinlah tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong Bapak Ibu. Tangan Tuhan senantiasa berikan kita kekuatan. Asal kita boleh percaya. Pada waktu kita boleh mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan datang berikan kita kekuatan. Sama-sama dengan pujian ini. Terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Takkan pernah terlambat Engkau menolongku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nanti dengan lembut, biar musik saja dengan lembut, dengan singernekan pujian ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun keputusan yang engkau alami saat ini, yang secara manusia tidak ada harapan, secara manusia tidak ada jalan keluar, tapi percayalah ada Yesus. Mujizat-mujizat akan kau alami pada waktu kau datang mencari Tuhan, pada waktu kau datang dengan kerendahan hati kita, pada waktu kita mulai bersyukur kepada Tuhan,
maka pertolongannya akan kau alami. Mari malam hari ini bawa hati kita, hati penuh dengan cinta. Cari Tuhan dengan cinta. Cari Tuhan dengan cinta malam hari ini. Cari Tuhan Bapak Ibu. Kalau kau mungkin secara fisik ada di tempat ini, tapi mungkin hatimu jauh sama Tuhan. Ini waktunya kau kembali sama Tuhan. Ini waktunya kau kembali sama Tuhan, datang sama Tuhan. Jangan pernah kau tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Karena namanya waktu dan batas kehidupan kita tidak akan tahu. Selama kita ada saat ini, mari pergunakan waktu dengan baik, dengan kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Haleluya. Oh Roh Kudus, kau jamah setiap hati kami Tuhan. Kau jamah setiap pribadi lepas pribadi. Bangkitkan manusia roh kami Tuhan. Bangkitkan manusia roh kami saat ini. Roh Kudus, oh Roh Kudus, Roh Kudus, mari berseru sama-sama dengan jemaat kita dengan pujian ini. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Pujikan dengan iman. Percayalah mujizat Allah akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kamu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari sembah. Oh, Dia ada saat sore hari ini Bapak Ibu. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sembah, oh mari sembah, cari Tuhan malam hari ini. Oh haleluya, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Mari bangkitkan manusia Roh-Mu. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamahlah. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami bersyukur. Bebaskan Roh-Mu, mari bebaskan Roh-Mu saat ini. Bebaskan Roh-Mu. Oh haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus yang oh Yesus, haleluya, haleluya ya, haleluya. Terus ya, haleluya. Roh Kudus melawan sikadala baba, sikadala baba, ya la baba. Oh sikadala baba, ya la baba, sikadala baba, ya la baba, ya la baba. Oh sikadala
tak berdaya, kuasa-Mu yang Mari kita boleh berdiri bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan. Pada waktu kami percaya, mujizat demi mujizat akan kami alami di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami adalah anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini adalah karena kasih-Nya Tuhan, karena kemurahan-Nya Tuhan. Karena setiap kehidupan kami Tuhan, kami lebih lagi mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau malam hari ini. Kami membutuhkan Engkau untuk boleh menuntun setiap langkah hidup kami kepada kebenaran. Kami bersyukur, meteraikanlah setiap firman Tuhan dalam hati kami satu persatu lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan sama saya, baik dari Ibu Gembala dan juga pengurus gereja di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Segenap sidang jemaat mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Rudi yang sudah melayani di tempat ini. Puji Tuhan, berkat kita semua melimpah ya, luar biasa ya. Amin. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Persembahan dijalankan. Selalu bersinar terus.
Saya bacakan pengumuman sepekan. Hari Jumat ada doa malam. Kita mau luangkan waktu 1 jam saja di gereja bersama-sama berdoa. Hari Sabtu konsel remaja jam 5 sore. Hari Minggu pagi sekolah minggu jam 9. Minggu sore ibadah raya jam 4. Yang bertugas pemimpin pujian WL Bapak Febri, singer Saudari Abi dan Ibu Yis, Asyer Bapak Ibu Adi, kolektan Bapak Wahyudi, LCD Bapak Alfon, video Saudara Altan, musik Saudara Theo, Bapak Stefanus Chandra dan Saudara Bebe. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Modin Tumanggor ya dari Bali. Jadi minggu depan kita mau luangkan waktu untuk beribadah jam 4 sore. Kita mau doakan yang berulang tahun Ibu Syuing dan Ibu Lili Friendly. Kita doakan juga lansia, semua dalam usia yang lansia tetap Tuhan berikan pelihara. Dan juga Maksin ya saudaraku yang dia hidup sendiri, tapi Tuhan terus memelihara di dalam kehidupannya. Kita mau luangkan waktu untuk berdoa buat Maksin. Kita juga doakan anak-anak sekolah yang mulai Senin sekolah beraktivitas lagi. Saya kira tidak ada pengumuman yang lagi. Kita mau tetap terus dukung doa untuk sidang jemaat yang mulai tidak kelihatan. Kita mau luangkan waktu kemana dia tuh, biarlah sama-sama beribadah di tempat ini. Dan kita mau tetap teguh menghadapi zaman-zaman yang semakin kita tidak tahu. Tetap kita mau tekun di dalam doa. Amin saudara. Ayo semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini dengan pujian doa Yabes. Kita naikkan pujian ini, nanti Ibu Gembala yang mengakhiri di dalam doa. kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Rudi Immanuel
yang sudah melayani kami, mulai dari anak-anak remaja, sekolah minggu juga, dan sore hari ini untuk kami semuanya. Kiranya Tuhan akan membalasnya. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Engkau yang menjanjikan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami percaya tidak pernah firman-Mu akan sia-sia, tidak akan kembali kosong Tuhan. Kami percaya Yesus. Oh haleluya. Apapun yang menjadi vonis yang ada, kenyataan apa yang terjadi menimpa kehidupan kami, tapi kami masih memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa. Engkau yang memegang kendali atas hidup ini. Engkau yang berdaulat Tuhan. Biarlah respon hati kami ini benar di hadapan Tuhan. Dalam segala masalah keadaan, kami tidak menyesal, kami tidak menyalahkan keadaan, kami tidak menyalahkan orang lain, atau kami menyalahkan diri kami Tuhan. Tetapi kami mau datang kepadamu. Kami mempercayai Engkau Tuhan, ada harapan di dalam Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jagain kami Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, beban berat, permasalahan, setiap kami Tuhan, kami taruhkan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Syuing dan untuk Ibu Lili yang Kau berikan perpanjangan umur. Dengan waktu yang masih ada, Engkau memberikan kepada Ibu Lili dan Ibu Syuing. Kami tahu ada rencana Tuhan. Biarlah kami boleh selalu mengasihi Tuhan, setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan para lansia Tuhan, dimanapun berada Engkau mengerti dan peduli dalam keadaan kami masing-masing. Tuhan, Kau tidak tinggalkan. Saat ini kami berdoa untuk Maksin. Oh Tuhan, juga untuk Ibu Kimba yang memohon dukungan doa. Mari Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus, haleluya. Kami percaya juga anak-anak-Mu, dari anak-anak yang terkecil sampai anak-anak yang dewasa yang sedang bersekolah di luar kota dan sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajarkan untuk anak-anak ini takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap terima kasih untuk Bapak Pendeta Rudi Immanuel yang sudah melayani kami semuanya. Engkau akan tuntun selalu kehidupan perjalanan pelayanan yang dilakukan Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan. Kami mengucap syukur. Dan saya minta Bapak Rudi Immanuel untuk doa berkat. Bapak Rudi Immanuel untuk doa berkat untuk jemaat. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan segala kerendahan hati kami saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Biarkan berkat, Engkau akan diberkati dalam kehidupan rumah tanggamu, diberkati dalam usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam kesehatanmu, diberkati dalam setiap pelayananmu, diberkati dalam apapun yang menjadi keinginan hatimu. Tuhan Yesus boleh memberkati. Dan pada saat ini Bapa, kami bersyukur, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.